Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Nah, sebelum masuk ke gerak parabola, yuk kita review dulu materi tentang gerak lurus. Di gerak lurus, review gerak lurus. Di gerak lurus itu pertama ada gerak GLB, itu ya. Nah, ciri dari gerak GLB itu apa? V-nya konstan. Lalu, kalau GLB tidak ada percepatan. A sama dengan 0. Gitu. Lalu, di gerak lurus ada juga gerak GLBB. Nah, GLBB ada dua. Ada GLBB horizontal dan ada GLBB vertikal. Di GLBB horizontal, kita mengenal rumus VT sama dengan V0 plus AT. Gitu ya. Lalu ada ST sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan rumus terakhir ada VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2S. Nah, ini untuk GLBB horizontal. Selanjutnya ada GLBB vertikal. Dengan rumusnya ada VT. Nah, kalau di vertikal kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan G, gitu ya. Ini yang di garis bawahi, sehingga VT sama dengan V0 min GT, gitu ya. Kenapa negatif? Ya, ini plus minus saja, bisa digunakan kapan positif kapan negatif tergantung G. Lalu ada H0 sama dengan, atau ini HT, V0T min setengah GT kuadrat. Itu ada juga VT kuadrat sama dengan VO kuadrat min 2GH. Nah, ini untuk review untuk gerak vertikal. Nah, ini penggunaannya bergantung dari soal ya. Lalu ini juga bisa kalau misalnya ketinggiannya ada ketinggian awalnya, bisa ditambahkan di sini ada H. Ini HT gitu ya, ketinggian se-AT. Begitu, ini review mengenai gerak lurus. Nah, kenapa saya masuk dulu ke gerak lurus? Karena gerak parabola itu adalah campuran dari gerak GLB dan GLBB. Kita langsung masuk saja. Gerak parabola. Gerak parabola itu, atau kita singkat saja menjadi GP gitu ya, adalah perpaduan antara GLB dan GLBB. Lalu gerak parabola juga adalah perpaduan antara gerak vertikal dan gerak horizontal. Lalu selanjutnya, nah, kapan terjadinya gitu ya gerak parabola?
Gerak parabola terjadi ketika sebuah benda diberi kecepatan membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Itu ya. Ini terjadinya gerak parabola. Nah, lintasannya sendiri seperti ini ya. Jika sebuah benda tembakan membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Nah, ini bidang horizontalnya membentuk sudut alfa. Bentuk lintasannya akan seperti ini. Ya. Inilah yang dimaksud dengan parabola gitu ya, bentuknya parabola. Begitu. Nah, kemana ini? Nah, untuk horizontalnya itu benda bergerak secara GLB. Dan untuk vertikal benda bergerak secara GLBB. Begitu. Itu ya, jadi pola gerakan benda yang bergerak parabola itu lurus GLB gitu ya secara horizontalnya. Jadi dia tidak mengalami perlambatan gitu ya. Anggaplah ya, pada kasus gerak parabola di kelas 10 biasanya kecepatan anginnya diabaikan sehingga tidak ada hambatan sama sekali supaya benda bergerak GLB. Nah, sementara di vertikalnya itu benda mengalami perlambatan juga percepatan yang diakibatkan oleh gravitasi gitu ya. Makanya bentuk lintasannya menjadi parabola. Nah, ketika naik ke atas itu ya mengalami gaya gravitasi sampai berhenti gitu ya di titik tertinggi. Lalu lanjut turun sampai ke titik terjauh. Begitu untuk gerak parabola. Saya tidak banyak membahas tentang konsepnya karena hanya segini, karena gerak parabola itu rumusnya yang cukup banyak. Nah, pertama-tama akan saya gambarkan dulu gerak parabolanya. Ini benda ditembakkan membentuk sudut. Ini V0. Saya gambarkan lintasannya sampai ke sini. Ini benda. Nah, di sini ada PO. Nah, ini PO membentuk sudut. Saya gambarkan bidang datarnya. Ya. Membentuk sudut sebesar alfa. Nah, di sini kita proyeksikan PO ini. Proyeksikan di sini ada muncul POX. Proyeksikan ke sini ada muncul POY. POX dan POY kita beri simbol 1, POY 2. Begitu. Lalu misalnya ketika benda sampai di titik tertentu, nah misalnya di sini ya. Nah, dia juga punya komponen kecepatan. Ini disebutnya Px. Diproyeksikan lagi
Di sini ada ini bukan Px. Kita sebutlah ini Pt. Nah, di sini kita proyeksikan di sini jadi Px dan di sini jadi Py. Ini kita beri simbol 3, ini 4. Itu ya. Supaya mudah mengingatnya. Nah, Pt-nya sendiri kita beri simbol 5. Gitu ya. Lalu, nah ketika pada saat posisi tertentu atau pada waktu tertentu, dia pasti punya jarak. Nah, di sini ada ketinggiannya, ada ketinggian tertentu, bisa disebut YT gitu ya. Dan juga ada jarak tertentu, XT, begitu ya. XT kita beri simbol 6, YT kita beri simbol 7. Nah, sampai di sini benda akan diam gitu ya. Ini disebut dengan titik tertingginya. Benda akan diam sesaat di titik tertingginya. Biasa disebut hamaks. Gitu ya. Nah, sampai ke sini dia ada jarak terjauh. Nah, saya tuliskan. Atau ini ya max. Supaya tidak bingung, ini ya max. Di sini ada x max. Gitu. X max kita simbolkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y max kita simbolkan 9. Begitu. Lalu ada juga waktu tempuh atau waktu total, T total. Jadi waktu total itu apa? Waktu yang diperlukan untuk bola atau selama bola bergerak parabola, itu T total. Atau biasa disebut juga T di udara gitu ya, waktu bola di udara. Ini kita beri angka 10. Begitu. Pertama-tama kita punya POX. Nah, ini keterangannya. Kita tuliskan di bawah. Yang pertama itu ada POX atau kecepatan awal sumbu X. Gitu ya. Ini biar. Nah, karena mengapit sudut alfa POX itu, sehingga bisa kita tuliskan PO cos alfa. Itu ya. POX mengapit sudut gitu ya. POX mengapit sudut dari P0 itu jadi karena mengapit cos gitu ya yang digunakan. Lalu yang kedua itu ada POY, ada yaitu kecepatan awal sumbu Y. Itu. Ini PO sin alfa. Kenapa sin ya? Karena menghadap sudut ini PO. Lalu yang ketiga ada kecepatan saat X gitu ya. Ada Px. Px itu, nah karena GLB gitu ya, yang ini GLB, bisa kita tuliskan lagi PO cos alfa. Begitu. Lalu yang keempat tadi apa? Y. Gitu. Ini yang berbeda. Karena Py karena dia GLB diperlambat gitu ya, ketika di sini itu dia geraknya diperlambat, sehingga ini bisa kita tuliskan PO sin alfa min GT. Begitu. Seperti yang di gerak urus gitu ya, yang membedakan adalah hanya
adanya ini sin alfa gitu ya. Ini yang membedakan dengan yang digerak lurus. Lalu kita masuk ke yang kelima. Kelima itu ada vitae. Nah, vitae itu apa? Akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Ya. Ini. Atau Pitagorasnya gitu ya. Lalu yang keenam ada xt. Ini kecepatan saat t. Ini juga sama, kecepatan saat t. Nah, ini xt itu adalah jarak horizontal ya saat t. Ini bagaimana cara mencarinya? Sama seperti di GLB gitu ya. VO cos alpha dikali T. Ini XT. Lalu ada yang ketujuh. Yang ketujuh ada YT. Yaitu jarak vertikal saat T. T-nya T kecil. Bisa kita tuliskan YT sama dengan VO sin alpha dikali T min setengah YT kuadrat. Kenapa jadi min setengah GT kuadrat? Karena ini dia GLB diperlambat gitu ya. Kalau dipercepat ini boleh diganti jadi positif. Dan juga, nah ini persis seperti yang digerak vertikal gitu ya, yang membedakan itu adalah ada sinnya. Lalu yang kedelapan, kita punya Xmax gitu ya. Xmax itu jarak terjauh dan ada tidak cukup, kita tuliskan di sini Xmax sama dengan VO kuadrat sin 2 alfa per G. Ya, ini yang ke-9 itu ini ya ketinggian terjauh gitu ya. Ymax bisa kita tuliskan VO kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Tuh. Nah, yang ke-10 waktu total itu atau waktu di udara itu rumusnya 2 VO sin alfa per G. Begitu. Nah, ini semua adalah persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang ada di graf parabola. Kapan digunakannya? Nah, itu bergantung soal gitu ya. Nanti kita bahas di latihan soalnya. Kapan Anda menggunakan POX? Yaitu ketika yang ditanyanya itu adalah kecepatan awal gitu ya, kecepatan awal sumbu X. Anda bisa menggunakan persamaan ini POX. Begitu juga POY. Kalau misalnya ditanya kecepatan awal sumbu Y. Juga kecepatan pada saat T. Pada saat T misalnya pada saat 1 detik atau 2 detik gitu ya. Ini bisa dicari dengan rumus-rumus yang ada di sini. Begitu.
Sekian pembahasan untuk graf parabola. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.